Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Gitasia, NIM 207981, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman etika bisnis dan perbankan. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, sedangkan secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik dan watak kesusilaan atau kebiasaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa etika merupakan dasar moral atau dasar norma dalam bersikap atau berperilaku kepada seseorang di lingkungan sekitar yang bersifat baik maupun buruk yang sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia. Tujuan etika bisnis: 1. Meningkatkan kesadaran moral, sehingga pebisnis bukan saja memikirkan keuntungan dan kegiatan operasional, tapi juga nilai dan sikap yang harus dimiliki. Yang kedua yaitu membuat batasan-batasan bagi pelaku bisnis, merupakan etika yang harus dimiliki. Pembatasan inilah yang membuat bisnis dapat berjalan sesuai standar dan menghindari kecurangan. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk meningkatkan kemampuan karena adanya standar yang sudah berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh pebisnis. Etika bisnis selaku pemikiran filsafi. Menurut Dr. Andos O.P. Simorangkir, dalam bukunya Etika Bisnis, Jabatan dan Perbankan 2003, etika berasal dari bahasa Yunani ethos atau tunggal atau taeca jamak yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain. Istilah bisnis yang akan kita pakai adalah mencakup setiap dan semua transaksi ekonomi antar perorangan, organisasi, dan lembaga yang mencari laba. Istilah bisnis akan mencakup segala macam kegiatan untuk memproduksi, menjual, membeli barang-barang, dan jasa demi laba. Etika adalah suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan atau rightness atau moralitas atau kesusilaan dari kelakuan manusia. Kata etik juga berhubungan dengan objek kelakuan manusia di wilayah-wilayah tertentu, seperti etika kedokteran, etika bisnis, etika profesional, contohnya advokat, akuntan, dan lain-lain. Secara tradisional, pemikiran filsafi terbagi dua bentuk kegiatan rasional, yaitu 1. Bersifat analitis. Filsafat meneliti secara terinci makna istilah-istilah keberlakuan argumentasi, sifat, serta asumsi yang membagi-baginya dalam komponen-komponen. Yang kedua yaitu berbentuk sintesis. Para filsafat penyusun suatu pandangan menyeluruh yang menggabungkan dan mengintegritaskan berbagai masalah satu sama lain serta sejauh mungkin membuat semua bagian-bagian dari pengalaman kita menjadi jelas dan terang. Ada dua yang saling berhubungan dalam studi etika yang lazim disebut sebagai 1. Etika deskriptif. Etika ini erat hubungannya dengan antropologi, sosiologi, dan psikologi dan bersandar kepada ketiganya. Mempelajari, menguraikan moral suatu masyarakat, kebudayaan, dan bangsa, juga membandingkan dan menghadapkan sistem moral, kode-kode praktek, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu etika normatif. Secara sistematis berusaha menyajikan, membenarkan suatu sistem moral, berusaha menggabungkan serta membenarkan prinsip dasar moral atau nilai-nilai dasar suatu sistem moral. Sistem ini terdiri dari prinsip atau nilai dasar moral dan aturan moral yang khusus menguasai manusia dalam arti menghapuskan tindakan-tindakan yang buruk atau moral tetapi menganjurkan perilaku yang bermoral. Peraturan dan nilai-nilai inilah yang membentuk norma-norma suatu masyarakat. Pengambilan keputusan etis. Kata etis merupakan suatu hal yang berurusan atau berkaitan dengan moral dan juga mengacu pada sesuatu yang benar atau salah untuk mencapai sesuatu. Kata etis merupakan bertindak secara konsisten terhadap sesuatu yang biasanya dipikirkan oleh masyarakat dan individu ketika dianggap sebagai nilai yang baik, mencakup keadilan, martabat, kesejahteraan, kesetaraan, kejujuran, keragaman, dan hak-hak individu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. 1. Pengambilan moral. 2. Lingkungan organisasi. 3. Tempat kedudukan kendali. Langkah-langkah pengambilan keputusan etis. 1. Menentukan fakta-faktanya. 2. Identifikasi pemangku kepentingan dan lihat situasi dari dan perspektif mereka. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Orang berbicara tentang imajinasi moral. Yang keempat yaitu pikirkan tentang bagaimana suatu keputusan dapat memengaruhi para pemangku bisnis kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan 1. Konsekuensinya, kewajiban hak prinsip, efek pada integritas dan karakter pribadi, buat keputusan dan pantau hasilnya. Selanjutnya yaitu hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dan moral. Hakikat bisnis. Hakikat bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayarannya yaitu uang atau tukar menukar barang atau barter yang sama menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu karakteristik profesi bisnis. Adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkaitan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua yaitu adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang keempat yaitu mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang kelima ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang keenam, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Prinsip-prinsip etika bisnis. 1. Tanggung jawab. 2. Keadilan. 3. Otonomi. 4. Prinsip integritas moral. Macam-macam moral. 1. Moral murni. Moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu perwujudan pancaran ilahi. Yang kedua yaitu moral terapan. Moral yang didapati dari berbagai ajaran filosofi, agama, adat, menguasai pemutaran manusia. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban moral dan pengawasan moral. Tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan dan pemustakaan berdasarkan prinsip-prinsip etis. Tanggung jawab secara hukum, seseorang bertanggung jawab atas suatu peristiwa ketika sistem bukan bertanggung jawab untuk menghukum orang tersebut dan peristiwa tersebut. Masalah pokok sasaran kritik moral. 1. Status moral perusahaan. 2. Pertanggungjawaban moral dalam perusahaan. 3. Struktur perusahaan ditinjau dari segi moral. Pertanggungjawaban moral dalam perusahaan. Perusahaan sebagai suatu kebulatan bertanggung jawab pada perusahaan-perusahaan mitra atau partner dengan mengadakan kontrak-kontrak untuk mewujudkan apa yang telah dijanjikan dan sebagai perusahaan besar wajib membayar utang-utang yang timbul pada pengelolaannya. Pentingnya etika dalam berbisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Faktor yang menentukan tindakan beretika dan tidak beretika. 1. Tingkatan perkembangan moral. 2. Karakteristik individu. 3. Budaya organisasi. 4. Desain struktur organisasi. 5. Intensitas dari masalah etika. Tujuan dan fungsi etika. Etika bertujuan untuk menilai suatu perbuatan antara yang baik dengan yang salah. Etika juga bertujuan untuk membatasi seseorang untuk tidak bertindak bertindak semena-mena yang dapat merugikan dirinya serta pihak-pihak lain terkait dalam hubungannya dengan organisasi perusahaan. Etika merupakan hal yang mungkin saja sangat mudah bagi kita untuk melakukannya. Namun, tak sedikit orang yang mengabaikan atau bahkan mungkin tidak tahu akan pentingnya etika bagi kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan lingkungan perusahaan di mana tempat ia bekerja. Etika mencapai laba yang layak.
Bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, etika bisnis secara sederhana adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat menurut Ismail Namawi. Yang kelima yaitu macam-macam etika mencapai laba yang layak. 1. Pertanggungjawaban sosial. 2. Pertanggungjawaban dinamis. Asas-asas etika jabatan. Etika jabatan atau kode etik berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Etika jabatan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebijakan modal yang dapat diterapkan oleh setiap aparatur. Jabatan adalah serangkaian tugas-tugas yang ditandai oleh kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang membutuhkan waktu dan perhatian penuh yang dilakukan oleh seseorang. Asas-asas etika jabatan. 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas tertib penyelenggara negara. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas. Yang keenam, asas profesionalitas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Yang kedelapan, asas efisiensi. Yang kesembilan, asas efektivitas. Etika perbankan. Tugas utama bank adalah sebagai lembaga keuangan ialah operasi perkreditan aktif atau penciptaan atau pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, dan pasif menerima simpanan berbentuk giro, deposit, tabungan, atau bentuk titipan lainnya. Contohnya memberikan jasa-jasa yang lainnya, misalkan inkaso, transfer, informasi, dan lain-lain. Tugas utama bank seperti di atas, maka faktor kepercayaan pihak lain dan nasabah merupakan pengunjung utama bagi lancarnya operasional bank. Selain itu, hal ini juga merupakan etika perbankan dalam hubungan dengan pihak lain. Etika bankir. Menjadi bankir yang profesional memerlukan beberapa persyaratan antara lain: 1. Memiliki skill. 2. Memiliki inisiatif dan aktif. 3. Memiliki job motivation yang tinggi. 4. Memiliki jiwa kepemimpinan. 5. Mempunyai sales ability. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, mengorganisasikan, menetapkan prosedur kerja, dan mengendalikan tugas pekerjaan agar menuju ke arah pencapaian tujuan bank. Integritas bankir nasional. Integritas adalah sebuah penilaian yang berkaitan dengan kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang maupun sekelompok orang. Tindakan itu dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya, di mana dalam setiap tindakannya tergantung nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal lainnya. Pengertian wibawa. Wibawa adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Karakteristik bankir yang berintegritas: 1. Ketulusan. 2. Konsistensi. 3. Keteguhan hati. Etika dalam praktek bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Etika dalam praktek akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Mengelola risiko etika dalam manajemen krisis merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stakeholder.
Agar suatu organisasi atau perusahaan survive, maka harus menerapkan manajemen risiko etika. Manajemen risiko etika merupakan tata kelola yang menjunjung kode etik sehingga dapat meminimalisasikan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi harapan stakeholder. Etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap sesuatu pengetahuan khusus akuntan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.